Florence Ivon Wijaya, siswi kelas 5 dari SD Ignatius Santusyadi Karawang. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya sehingga dapat melakukan wawancara bersama saya. Selamat datang di TPS 3R ya. Ya. Nah Pak, seperti yang kita tahu, banyak sekali penumpukan sampah, tetapi di TPS ini sampahnya tidak terlalu menumpuk dan juga diolah dengan baik. Oh ya Pak, Florence minta izin untuk direkam wawancaranya agar dapat dilihat oleh Bapak dan Ibu Guru beserta teman-teman Florence. Boleh, siap. Nah, kita mulai ya wawancaranya. Yang pertama, sebenarnya tempat ini tempat apa sih? Oh iya, baik. Tempat ini biasanya disebut orang sebagai TPS 3R. TPS 3R itu adalah tempat pengelolaan sampah 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi tempat ini memang difungsikan untuk tempat pengelolaan sampah yang masuk sebagai bagian dari proses sampah yang diolah untuk kemudian nanti bisa dihasilkan sesuatu menjadi lebih bermanfaat. Nama tempat ini TPS 3R Baraya Runtah. Baraya Runtah itu diambil dari bahasa Sunda. Baraya itu artinya saudara, runtah itu artinya sampah. Jadi Baraya Runtah itu artinya adalah persaudaraan dalam pengelolaan sampah, gitu. Baik Pak, selanjutnya apa latar belakang dari TPS 3R Baraya Runtah ini? Oke, TPS 3R Baraya Runtah ini hadir dari inisiatif warga masyarakat melihat bahwa ada potensi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga ketika Kabupaten Karawang ini berkembang menjadi kawasan industri, gitu ya. Nah, di kawasan industri itu tentunya akan banyak sekali orang yang datang dan masuk ke Karawang, gitu. Baik dia warga lokal maupun warga yang berasal dari daerah lain. Nah, perkembangan jumlah penduduk itu pastinya akan sangat signifikan dengan sampah yang dihasilkan. Nah, kita tahu tantangannya adalah bagaimana ketika di kawasan perkotaan itu yang sudah minim lahan, nantinya ke depan sampah akan menjadi problem bagi kita semua. Nah, dari mana sih Bapak mendapatkan inisiatif untuk membuat TPS 3R Baraya Runtah? Seperti yang tadi Florence bilang di awal, bahwa dulu banyak melihat sampah yang bertumpuk, berceceran begitu ya, sehingga sangat tidak indah dipandang, terus kemudian juga bisa berpotensi menimbulkan penyakit, gitu ya, bahaya bagi lingkungan. Nah, TPS 3R ini kemudian kami dirikan begitu. Pada tahap awalnya kami sebagai kelompok swadaya masyarakat sahabat lingkungan mencoba untuk beraktivitas membangun kesadaran masyarakat bahwa ada problem sampah yang ke depan apabila tidak cepat kita selesaikan nanti akan menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan tempat tinggal kita. Baik Pak Hendro, selanjutnya dari mana sih Bapak mendapatkan sampah untuk diolah? TPS 3R Baraya Runtah ini saat ini melayani kurang lebih sekitar 4.000 rumah yang berada di sekitar TPS 3R Baraya Runtah. Yang perjalanannya adalah kami melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan juga pelayanan terkait dengan warga masyarakat yang menghasilkan sampah di rumahnya, gitu. Jadi kami membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan terkait dengan bagaimana sampah yang menumpuk di rumah untuk kemudian dibawa ke TPS 3R ini. Jadi kami melayani saat ini hampir kurang lebih 4.000 dengan total sampah 4 ton per hari. Jadi cukup banyak karena memang
kawasan yang dilayani oleh TPS 3R Baraya Runtah ini termasuk dengan kawasan padat penduduk. Tidak hanya rumah tinggal, tapi juga ada yang ada kos-kosan, ada rumah kontrakan, dan rumah makan dan lain sebagainya. Oh, berarti sampahnya ini tidak hanya sampah dari rumah tangga ya? Mayoritasnya sampah rumah tangga. Kalau ada sampah yang lain biasanya itu hanya sebagian kecil yang memang masuk dalam area layanannya TPS 3R Baraya Runtah. Nah, apa sih contoh barang yang udah dibuat nih dari pengelolaan sampah? Banyak. Kalau untuk sampahnya terbagi dulu dua ya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Yang sampah organiknya kami olah untuk kami jadikan media tanam melalui proses fermentasi ya. Jadi nanti hasil akhirnya dia akan berbentuk seperti pupuk, seperti media tanam. Nah, itu yang kita hasilkan dari sampah organik. Ada juga yang sampah organik ini kemudian diambil oleh teman-teman pengelola sampah juga untuk diolah sebagai bahan makanan ternak maggot misalnya. Ternak maggot ya, jadi ternak maggot itu adalah salah satu proses yang dilakukan pada proses pengelolaan sampah, di mana nanti hasilnya maggot tersebut bisa diolah lagi menjadi pakan ternak. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik ini banyak sekali jenisnya, Florence ya. Ada di sini itu kurang lebih ada hampir 25 jenis sampah. Jadi ada sampah plastik, kalau Florence tahu ada sampah yang berbentuk botol, terus kemudian gelas gitu ya. Nah, itu kemudian kami pilah untuk disesuaikan dengan jenisnya. Karena jenisnya plastik itu banyak sekali. Ada PP itu polipropilin, ada HDPE, high density polyethylene, ada resin, ada banyak sekali jenisnya. Nah, itu kami pilah-pilah untuk kemudian nanti ada yang dijual kembali ke perusahaan daur ulang. Nah, kemudian juga kami di sini juga membuat prototipe barang-barang yang nantinya insya Allah bisa dimanfaatkan. Misalnya dari bahan sampah yang sifatnya multi layer, kalau Florence tahu misalnya bungkus kopi, kemudian bungkus susu yang mengandung aluminium foil, itu kami proses di sini untuk bisa nanti kami hasilkan produknya. Banyak sekali, ada papan, ada paving block, kemudian ada balok dan lain sebagainya. Begitu ya. Oke. Nah, apa sih suka dan duka Bapak selama membangun TPS 3R Baraya Runtah ini? Sukanya saat ini TPS 3R Baraya Runtah ini sering terima tamu banyak sekali dari daerah-daerah, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera. Kemarin terakhir datang dari Aceh ya, dari Aceh, tempat yang jauh kan dari Kerawang ya. Nah, itu kita dijadikan tempat untuk belajar, tempat untuk studi, dan itu cukup membanggakan bagi kami gitu, karena apa yang sudah kita kerjakan selama kurang lebih dari tahun 2014 sampai dengan hari ini ternyata dilihat sama orang sebagai sebuah hal yang positif dan mungkin bisa ditiru gitu. Kita berharap, saya sih ingin TPS 3 ini terus menjadi tempat belajar, dan banyak kok teman-teman Florence dari sekolah-sekolah lain itu datang ke sini, dari TK, dari PAUD, dari SD, SMP, SMA, belajar tentang bagaimana cara pengelolaan sampah begitu. Kalau dukanya sebetulnya bukan duka tapi tantangan ya, karena kita masih sampah itu kan bagaimana cara Florence nanti bisa mengurangi sampah di rumah ya. Nanti bicara sama ayah sama bunda, sampahnya harus dipilah bunda, kalau seandainya ini nggak bisa dipilah nanti bermasalah gitu ya. Jadi harus dukanya seperti itu. Jadi kita harus belajar juga bagaimana sampah bisa kita selesaikan secara bijak, dimulai dari rumah kita. Ya. Nah, apa sih harapan Pak Hendro tentang TPS 3R Baraya Runtah ini? Wah, harapannya masih banyak. Harapannya yang pertama, kami
kami pengen TPS 3R Baraya Runtah ini bisa menjadi role model ya, jadi tempat yang bisa dilihat banyak orang, jadi tempat orang belajar dan pada akhirnya bisa memberikan banyak manfaat. Tidak hanya secara nilai ekologi, ekonomi, juga bisa untuk tempat belajar ya, bisa untuk tempat berusaha dan lain sebagainya. Dan yang paling penting kami ingin TPS 3R ini menjadi informasi bahwa ketika sampah bisa kita olah, bisa kita perbaiki cara penanganannya, maka insya Allah akan memberikan banyak manfaat bagi tidak hanya bagi kita manusia, tapi juga bagi lingkungan. Oh ya Pak Hendro, apa ada pesan bagi kita semua agar dapat mengurangi penumpukan sampah di lingkungan? Ya, buat generasi Forex nih ya. Pertama, lingkungan yang ada sekarang ini, kami generasi-generasi yang lebih tua itu diamanahkan untuk memberikan warisan lingkungan yang lebih baik bagi generasi Forex. Forex ke depan nanti harus bisa memanfaatkannya. Nah, terkait dengan sampah, mulai dari diri kita deh gitu ya. Forex belajar tidak lagi menggunakan kemasan yang sekali pakai gitu ya, mengurangi ya. Kalau belum bisa dihilangkan, dikurangi. Misalnya bawa botol minum sendiri dari rumah, kemudian bawa tempat makanan sendiri dari rumah, tidak lagi membeli, tidak lagi menggunakan styrofoam dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan dari diri kita ya, yang kecil-kecil dulu. Kemudian ke depan ya tadi Florence bisa mengajarkan ke adik, ke teman, ke banyak orang, dan akhirnya itu akan menjadi suatu hal yang besar, dan Florence bisa menjadi agen of change, agen perubahan untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik dan lebih sehat. Wah, Pak Hendro hebat sekali ya, dapat membuat TPS 3R Baraya Runtah ini. Saya sangat senang sekali dapat mewawancarai Bapak. Semoga wawancara ini dapat berkenan ya, dan saya harap TPS 3R Baraya Runtah ini dapat semakin berkembang dan dapat mengurangi sampah yang ada di lingkungan ini. Ya, terima kasih Florence ya sudah mau mewawancarai dan berbagi informasi. Semoga nanti rekamannya bisa menginspirasi banyak orang, bisa menginspirasi teman-teman sekolah untuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Terima kasih. Terima kasih.